warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, ada permintaan doa dari Pak Ketua DKM. Beliau sedang sakit dan berhalangan untuk ke masjidnya. Sudah semingguan kalau tidak salah sakitnya ya, seminggu. Jadi kemarin ke masjid itu maksain dan sudah sakit. Nah sekarang tidak kuat ke masjidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau dan memberikan kesehatan. Allahumma shfihi shifaan ajilan. Allahumma shfihi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman. Syafahullah, syafahullah, syafahullah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. La shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati thayyibah nadhkur Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini hari ini kita akan Jumat sekarang ya? Betul? Jumat. Betul ya, ada ini. Nggak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Rasa-rasanya tuh baru kemarin datang itu. Siang udah mangpret lagi ya, siang udah pergi lagi. Tidak terasa. Saya jadi teringat sebuah hadis ya. Salam. Saking cepatnya waktu itu. Dalam hadis beliau, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian menuntaskan kerja-kerja kalian. Segeralah kalian banyak beramal, banyak berbuat, banyak beribadah. Fitanan, sebelum datang fitnah, ujian. Apa itu maksudnya? Sebelum kita akhirnya nggak bisa melakukan hal-hal itu gitu. Segeralah bertindak, banyak beramal sebelum datang masa di mana kita susah beramal, susah berbuat, susah bertindak, susah beribadah, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya akhirnya. Ya, fitnah di situ kata para ulama bisa waktu yang cepat seperti ini. Saat kita kosong kita tidak beramal, saat kita sudah sibuk dengan waktu, cepat waktu begitu cepat, kita mau beramal nggak bisa, nggak ada waktunya. Bisa juga itu karena fitnah dari luar, memang godaan dunia. Ya. Itu pesan Rasulullah SAW, karena yang melenakan kita itu kaki ta'im minal lailil muslim, seperti potongan malam yang lembut, yang melenakkan, yang menggelapkan. Nah sebelum tiba masa seperti itu, kita harus banyak beramal. Karena kalau sudah sibuk mah nggak bisa, kalau sudah sakit mah nggak bisa, kalau sudah apalagi tutup usia nggak bisa. Ada korelasinya dengan surat Ada jelas itu, dari situ jelas. Itu dasarnya di situ. Badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian banyak beramal sebelum datang fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Kaki ta'im minal lailil muslim, yang menghampiri kalian seperti potongan malam yang gelap. Kadang-kadang kondisi itu membuat orang yang tadinya mukmin jadi kafir, tadinya kafir jadi mukmin dalam sekejap.
Tadinya soleh jadi fasik, tadinya fasik jadi soleh dalam sekejap. Maka hati-hatilah dengan kondisi seperti itu. Sebelum datang masa itu kepada kita, maka tuntaskanlah tugas-tugas kita. Hari ini kita akan melanjutkan bab Riyadhus Shalihin, ya, kemarin tentang hawaijul muslimin, qada hawaijul muslimin, menunaikan kebutuhan atau hajat orang-orang Islam, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan babus syafa'ah. Bab tentang syafaat, tapi syafaat di sini bukan syafaat uzma dan bukan syafaat kubro yang di hari kiamat, tapi syafaat di sini adalah syafaat membantu orang lain. Memberi syafaat, ya. Memberi syafaat itu ada 3 rukun, baik syafaat uzma nanti atau syafaat biasa. Asy-syafi yang memberi syafaatnya, kalau nanti di akhirat itu Rasulullah SAW. Yang kedua al-masyfu yang diberi syafaatnya, orangnya berarti umatnya. Yang ketiga adalah al-idnu bisyafa'ah, dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa-siapa. Illa liman irtada, kecuali yang diridhoi. Jadi syafaat itu tidak diberikan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u, siapa yang memberi syafaat di sisinya, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi syarat mendapatkan syafaat itu adalah asy-syafi yaitu Rasulullah, al-masyfu yaitu kita, al-idnu bisyafa'ah yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kita diberi syafaat. Jadi Rasul SAW di situ adalah bertindak sebagai pemohon syafaat, pemberi syafaat dengan cara memohon kepada Allah, ya Allah syafaati orang ini, ya Allah berikan dia keampunan, berikan dia pemaafan, berikan dia kelonggaran dalam hisabnya. Itu Rasul memintakan kepada Allah SWT. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Nah itu makna dari ayat illa biiznihi. Karena pemilik syafaat mutlak ya Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin kepada Rasulnya untuk memberi syafaat. Nah, syafaat yang akan kita bahas di sini adalah syafaat duniawi. Syafaat duniawi itu boleh diberikan dengan syarat, dengan catatan bukan hal yang melanggar hukum. Kita boleh memberi syafaat kepada orang lain dalam perkara yang tidak melanggar hukum atau terkendalanya kebaikan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, itu kesayangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak asuh kesayangannya banget itu. Zaid, Usamah itu anak-anak asuh Rasulullah yang sangat disayangi. Saking dekatnya Usamah dengan Rasul, itu orang-orang kalau nyari butuh bantuan ke Rasul minta ke Usamah itu bantuannya. Kalau orang ingin ketemu Nabi itu lewat Usamah. Orang ingin meminta pertolongan atau bantuan atau sekedar keringanan hukuman itu ke Usamah mintanya. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan tanda petik ya layanan bantuan dari Nabi itu jalurnya lewat Usamah. Usamah bin Zaid. Bukan Zaid yang ini yang bukan. Bin itu. Zaid bin Sabit itu penulis wahyu. Zaid bin Harisah itu sahabat Nabi SAW. Banyak Zaid ya. Banyak Zaid. Nah, ini Usamah bin Zaid anaknya Zaid. Masih muda, 16 tahun itu sudah memimpin pasukan ke Romawi. 16 tahun sudah Rasul tugaskan memimpin pasukan ke Romawi. Saking berbakatnya ini anak. Nah, suatu hari ada seorang perempuan dari kabilah Gomidiyah mencuri ya. Kita tahu dalam Islam mencuri itu kalau sudah urusannya masuk ke berkasnya masuk ke ulil amri itu harus ditunaikan hududnya kan, dipotong tangan. Nah, keluarga besarnya keberatan kalau
anak gadis mereka itu dipotong tangan. Maka tetua kabilah itu datang kepada Rasulullah SAW untuk diberi keringanan bagi wanita itu, Gomidiah itu, untuk tidak dipotong tangan. Nah, mereka nggak bisa masuk ke Rasulullah SAW, nggak bisa membujuk, merayu Rasul, nggak bisa. Maka mereka datang ke Usama dan mengatakan, wahai Usama, kami tahu kedudukan engkau di sisi Rasulullah SAW. Kami tahu sayangnya dan hormatnya Rasul kepada engkau. Isfa' lana. Kami minta syafaat kepadamu agar meminta keringanan hukuman bagi anak gadis kami untuk tidak dipotong tangan. Tadinya Usamah itu enggan. Saya tidak mungkin meminta syafaat kepada Rasul untuk meringankan hukumanmu ini. Karena ini sudah bentuknya apa? Law enforcement, sudah penegakan hukum. Tapi karena kabilah ini mendesak terus, membujuk Usama atas nama kedekatan Usama dengan Rasulullah SAW, akhirnya Usama menyanggupi. Dan datanglah Usama kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, longgarkan, ringankan hukuman anak ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Atashfa' fi haddin min hududillah ya Usama. Apakah kamu minta agar aku memberikan keringanan hukuman dari hukuman-hukuman Allah yang sudah ditetapkan? Artinya Rasul menolak gitu. Sedekat apapun beliau dengan Usama, sesayang apapun beliau dengan Usama, kalau diminta untuk meringankan hukuman, beliau tidak terima. Beliau tidak ikuti. Atasfa fi haddin min hududillah. Ya Usama, Usama, apakah kamu memintaku meringankan hukuman di luar hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu Rasul mengingatkan, sesungguhnya kehancuran orang-orang terdahulu adalah apabila sariko mencuri orang lemah di antara mereka, mereka hukum seberat-beratnya. Tapi kalau idza sariko syarif, apabila yang mencuri itu orang yang mulia di antara mereka, mereka abaikan hukumannya itu. Itu kehancuran Bani Israel zaman dulu. Idza sarika minhumud dhaif, kalau yang lemah yang mencuri dihukum. Tapi kalau idza sarika minhumus syarif, kalau yang mencuri adalah orang mulia, ditinggalkan hukumannya. Itu kehancuran bangsa-bangsa dahulu. Hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas. Hukum hanya mempan kepada orang lemah tapi tidak mempan kepada orang kuat. Rasul tidak mau itu terjadi pada umatnya. Maka Usama yang begitu dekat pun minta syafaat kepada beliau untuk meringankan hukuman ini, ditolak. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadha. Bahkan andaikan anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu Rasulullah SAW. Sampai Imam Syafi'i itu keberatan meriwayatkan hadis ini dengan begitu saja. Imam Syafi'i sampai mengatakan lau anna Fatimahnya diganti dengan binti Abiha, karena Imam Syafi'i keberatan menyebut nama Fatimah dikaitkan dengan andai mencuri. Kalau Rasul wajar karena itu putrinya, tapi kita umatnya, Imam Syafi'i menganggap tidak beradab kalau menyebut andai Fatimah mencuri. Makanya bahasanya oleh Imam Syafi'i diperhalus, diberikan adab di situ, tidak menyebut Fatimah binti Muhammad, tetapi binti Rasulullah saja sebutnya. Nah, itu adabnya Imam Syafi'i, tidak mau menyebut, walaupun di hadisnya ada Fatimah binti Muhammad, tapi Imam Syafi'i tidak mau mengaitkan nama Fatimah dengan andaikan mencuri. Jadi dibuat tidak langsung ke nama, tetapi ke bentuk kata lain gitu. Andaikan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya qala Rasulullah SAW, andaikan putriku sendiri mencuri, maka aku sendiri akan memotongnya. Itu saking tegasnya Islam menerapkan hukuman ataupun penegakan hukum demi keadilan. Nah, ini akhirnya wanita Gomidiah itu pada akhirnya
dihukum. Pada akhirnya dihukum. Potong tangan berarti. Dipotong tangan. Ya. Dan Rasul tidak mau menghentikan proses hukum hanya gara-gara ada orang terdekat yang sangat dia sayangi meminta keringanan hukum bagi orang lain, minta syafaat. Koneksi itu namanya. Koneksi, ya. Koneksi bisa hakim, bisa jaksa, bisa ordal itu. Rasul nggak mau. Sedekat apapun Usama, beliau tidak mau membantunya dalam perihal minta keringanan dari hukum Allah untuk tidak ditegakkan begitu. Dan dengan tegas mengatakan bahkan putriku sendiri kalau mencuri aku yang akan potong tangannya. Dan itu mustahil ya. Rasul mustahil, Fatimah mustahil. Tapi ini andaikan sebagai bentuk penegasan, sebagai bentuk sikap sebagai pemimpin ya. Agar masyarakatnya itu punya dapat ketegasan dari pemimpinnya. Ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Nah, yang kedua memberi syafaat kepada orang lain dalam kebaikan. Jadi syafaat itu adalah menjadi perantara bagi orang lain supaya orang lain itu dapat kebaikan. Itu namanya syafaat. Misalkan saya punya informasi bahwa perusahaan anu itu sedang butuh karyawan, mencari gitu. Nah, saya memberikan informasi itu kepada seseorang. Nah, itu namanya mensyafaati. Dan mengatakan kepada perusahaan itu, Pak, saya punya nama, dia bakat ada, kemudian capable, ya, dia punya keahlian, punya kafaah, dan secara akhlak dia berintegritas. Nah, itu namanya syafaat. Rekomendasi. Merekomendasikan kebaikan itu namanya syafaat. Menolong orang bekerja, menolong orang masuk ke pekerjaan, menolong orang masuk ke bangku kuliah, menolong orang masuk ke mungkin usaha dan lain sebagainya. Nah, memastikan orang lain mendapatkan kebaikan itu namanya memberi syafaat. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang memberi syafaat kebaikan, yakun lahun nasibu minha, dia mendapatkan kebaikan itu sampai akhirnya. Jadi selama orang itu bekerja di tempat itu, menafkahi anaknya, istrinya, keluarganya, dan dia bisa bersedekah, dia bisa berzakat, dia bisa naik haji, dia bisa berbuat kebaikan, itu orang yang memasukkan dia ke dalam pekerjaan itu tentunya secara adil, secara fair ya. Dia mendapatkan pahalanya sampai orang ini beres bekerja dan terus keturunannya. Itu jarang dibahas, Pak. Jarang dibahas pahala jariah yang dari bentuk ini, bentuk syafaat ini. Biasanya jariah yang kita pahami itu apa? Nyumbang ke masjid, lalu kemudian jadi pahala jika itu dipakai terus. Nyumbang sumur, seperti Rasulullah SAW dalam hadisnya, afdalus shadaqah shadaqatul ma, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik wakaf, sebaik-baik hibah adalah tentang air. Tentang air kan. Itu yang dipahami, atau wakaf untuk pesantren, wakaf. Jarang kita pahami ada bentuk lain dari pahala jariah, yaitu apa? Syafaat. Memberi syafaat. Ada teman kita, ada saudara kita, ada orang kita kenal, kita punya informasi, kita punya relasi, tapi fair ya, orangnya memang capable. Dimasukkanlah itu ke tempat yang dia butuhkan. Lalu dengan begitu dia mendapat banyak kebaikan. Nah, setiap kebaikan yang diterima orang ini dan juga keluarga dan keturunannya, kita dapat pahalanya terus menerus. Maka jadilah syafaat-syafaat kebaikan supaya kita mendapatkan kebaikan yang sama. Itu kata Quran. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberi syafaat kebaikan, bantuan kebaikan, jalur kebaikan, rekomendasi kebaikan, ataupun jalan-jalan kebaikan, dia mendapatkan yakun lahu, dia mendapatkan nasibun, bagiannya, pahalanya, minha dari An-Nisa ayat 85. An-Nisa 85. Diseruput dulu Ki. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Itu syafaat ya. Lalu ada beberapa hadis, ada dua ya, saya ringkas saja. Nomor hadis yang pertama adalah ini di kitabnya nomor 246, tapi dalam urutannya dari bab ini nomor 1. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma ahabba. Nabi SAW apabila datang kepada beliau talibu hajat, orang yang ada keperluan, aqbala ala julasaihi, beliau sampaikan di floor. Ala julasa, teman-teman majelisnya beliau. Si fulan punya hajat, ada yang bisa bantu? Si fulan punya keperluan, ada yang bisa rekomendasikan? Itu beliau begitu. Jadi setiap masalah yang datang kepada beliau selesai. Meskipun beliau tidak bisa membantu dengan langsung, beliau pelurkan kepada sahabat-sahabat. Aqbala ala julasaihi, beliau sampaikan di pelur kepada anggota-anggota majelisnya yang biasa majelis dengan beliau. Faqala isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat sama orang ini, tu'jaru, kalian akan dapat pahala. Berilah syafaat, kalian dapat pahala. Tu'jaru. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma'ahab. Maka dengan seketika Allah menuntaskan hajat orang tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau itu tidak pernah menghindar dari permasalahan masyarakat, warganya. Dipelurkan. Idza atakum talibu hajat, apabila datang kepada dia talibu hajat, orang yang butuh hajat, butuh keperluan, beliau tidak sanggup membantu, difulurkan. Itu beliau menjadi syafaat di situ. Maaf, saya tidak bisa membantu, tapi ada yang bisa bantu. Nanti saya uruskan, nanti saya hubungi, nanti saya kontak, saya rekomendasikan. Nah, itu namanya memberi syafaat kepada orang lain. Tidak mesti memberi, tidak mesti dalam bentuk benda, tetapi dia memberi syafaat. Mungkin hanya dengan secarik kertas tanda tangan, mungkin hanya dengan satu kali kontak WhatsApp supaya orang dapat membantu orang lain. Jadi menjadi syafaat kebaikan, syafaatan hasanatan. Nah, Nabi SAW senantiasa begitu. Kalau ada idza atahu, apabila datang padanya talibu hajah, beliau selalu begitu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin ma syaa. Jadi apapun yang beliau syafaatkan itu selalu yaqdillahu, Allah penuhi hajatnya. Karena hakikatnya yang memenuhi hajat ya Allah, tapi lewat syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi syafaat Rasul itu punya dua syafaat, syafaat duniawiyah, syafaat akhirat. Syafaat duniawi, syafaat ukhrawiyah, duniawiyah, ukhrawiyah. Di dunia beliau adalah pemberi syafaat, di akhirat pun beliau pemberi syafaat. Hanya beda bentuk syafaatnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis kedua, tentang kisah Barirah dan suaminya. Jadi ada sahabiat namanya Barirah. Itu pasya dengan suaminya. Qala lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau raja'tihi, hai Barirah, kamu enggak mau balikan sama suami kamu? Berarti masih talak 1, talak 2 ya. Kamu enggak balikan. Ya Rasulullah, tak muruni, ya Rasulullah, Anda nyuruh saya balikan." Nah, gitu. Biasa ibu-ibu begitu. Ibu-ibu mah disuruh kalah balik nanya. Barirah, kamu enggak rujuk lagi, enggak baik lagi sama suami kamu. Ya Rasulullah, Anda menyuruh saya balik lagi. Qala inna ma asfa, enggak, saya enggak nyuruh, saya hanya asfa, merekomendasi, menyarankan.
Innama ana asfa'u, saya hanya memberi apa? Sebagai syafaat, rekomendasi, saran. Artinya kalau Rasul memberi saran begitu itu ada kebaikan sebenarnya. Kalau Rasul memberi saran begitu itu ada kebaikan. Tapi dasar awewenya, dasar perempuan, kalau sudah main perasaan, waduh. Tergantung perempuannya juga sih. Nabi menyarankan, tidakkah kamu balikan sama suami kamu? Itu ada kebaikan. Kalau Rasul bilang begitu tuh ada kebaikan pasti itu. Kalau dia balik lagi pasti kebaikannya banyak. Tapi lagi-lagi, ya Rasulullah tak muruni, Anda menyuruh saya balik lagi. Enggak nyuruh, saya cuma menyarankan. Innama ana asfa'. Qalat la hajata li minhu. Enggak ya Rasul, saya sudah tidak butuh dia. Waduh, bahasa wanita itu. Ya, bahasa wanita. Tipu dayanya dahsyat. La hajata li, saya tidak lagi perlu sama dia. Minhu, darinya. Kalau sudah perasaannya kena, perempuan itu begitu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Tapi di kisah lain ada yang berbeda. Dulu ada sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar kisah Julaibib? Ini juga syafaat Rasul ini. Rasul memberikan syafaat untuk kebaikan sahabatnya. Ada orang namanya Julaibib. Julaibib ini secara fisik sangat-sangat tidak meyakinkan. Jelek, hitam, keriting, keeng, seri nage juga cerik. Dari seluruh sahabat ini yang paling jelek. Dari seluruh sahabat Nabi ini yang paling jelek. Sampai disebutkan andaikan dia buka ketuk pintu nggak akan ada yang buka, andaikan dia menyapa tidak akan balas. Sampai begitu di metafornya itu. Nggak nikah karena nggak ada wanita yang mau. Setiap datang kepada ayah dari seorang wanita, itu jawaban ayahnya apa? Saya tidak akan menyia-nyiakan anak saya. Saya tidak akan melihat anak saya menderita. Saya tidak mau melihat anak saya kerepotan dengan Julaibib. Miskin, hidung, keeng, butut miskin lah intinya, butut miskin gitu. Araheun. Harta tidak punya, tampang juga menakutkan. Tidak ada yang. Semua warga Madinah itu menolak, tidak mau menikahkan anaknya dengan Julaibib. Padahal soleh, ahli sholat, sahabatnya Rasulullah SAW, dan Rasul mencintai dia. Setiap ngetuk pintu ditolak. Setiap dia mengajukan pernikahan atau melamar, sekedar melamar saja, orang tuanya sudah antipati dulu. Julaibib, entah. Julaibib, entah. Mangga nu sanes we heula. Menolak. Nah, suatu hari Rasulullah SAW mendengar keluhan itu. Dan beliau memanggil, ya Julaibib, kamu mau nikah? Tentu ya Rasulullah SAW. Siapa orang yang tidak mau menikah? Punya apa? Ya saya tidak punya apa-apa, miskin. Dan tampang kelihatan kan gitu. Akhirnya gini aja, kamu temui, saya lupa namanya, Haisam atau kamu temui rumahnya Bapak Anu di sana tuh, di pinggiran Madinah itu. Temui dia. Katakan, Rasulullah SAW menginginkan putrinya untuk nikah dengan Julaibib. Jadi Julaibib disuruh pergi menemui seorang bapak untuk menyampaikan bahwa Rasulullah mengutusnya untuk melamar putrinya. Datanglah Julaibib itu ngincin kan. Ketok pintu, assalamualaikum, dengan Bapak Anu, iya. Saya datang dari Rasulullah menyampaikan pesan agar Bapak menikahkan putrinya dengan saya. Waduh itu. Si Bapak itu langsung nutup pintu. Wah, ente.
Karena melihat Julaibib. Bibinya menolak, pamannya menolak, kakak adiknya menolak, semua nggak ada yang mau. Julaibib yang datang. Tapi anaknya di dalam mendengar. Lalu, wahai ayah, terima dia. Aku tidak akan menolak jodoh yang dipilihkan Rasulullah untukku. Wah, itu jawaban wanita solehah. Aku tidak akan menolak jodoh yang dipilihkan Rasulullah SAW. Aku akan menikah dengannya. Tolong nikahkan, wahai ayah. Dinikahkanlah wanita itu yang cantik jelita itu dengan Julaibib. Untung pisan. Ki tak ieu untung teh ki mu cekel teh ki. Goreng patut, miskin, tidak dikehendaki kedatangannya oleh oleh semua majelis. Semua rumah tertutup darinya. Tapi dia dapat tugas berat. Menyampaikan pesan Rasul agar Bapak menikahkan anak Bapak dengan saya. Waduh. Mental baja itu anak muda itu. Itu benar-benar lanang jagat, itu betul itu. Mental baja. Karena yang dia bawa adalah pesan Rasulullah. Dan betul pesan Rasulullah. Tidak menjual. Memang Rasul bilang, kamu temui Bapak Haisam, sampaikan pesanku agar menerima Julaibib. Ya Julaibib merasa dapat tugas kan. Wah, ini tugas berat dari Dewan Pembina ini. Bahasa ayeuna gitu. Ini tugas dari Dewan Pembina, sampaikan. Bapaknya menolak, disebutkan bapaknya, keluarga besarnya menolak semua. Anaknya yang tidak menolak. Dan mengatakan, wahai ayah, saya tidak akan menolak jodoh yang dipilihkan Rasulullah. Itu poinnya di situ. Artinya apa? Begitu yakinnya, begitu kuat akidah si perempuan ini kepada pilihan Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW tidak akan pernah salah dalam memilih. Waktu kita kaji surat An-Najm, poin kedua, bahwa Rasulullah SAW itu dinyatakan suci oleh Allah Ta'ala dalam beberapa perkara. Suci pikirannya, suci hatinya, suci lisannya, dan suci gurunya. Pikirannya suci, artinya Rasul tidak punya motif apapun bagi umatnya. Rasul adalah orang satu-satunya yang tidak terselip motif atau modus bahasa anak sekarang tentang umatnya. Kan aya urang masuk aya motif wae, Pak. Walaupun kita baik. Nya bener mere tapi aya motifna. Nya bener misalkan ngajak tapi aya motifna. Kita mah begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak ada motif. Suci pikirannya. Kalau kita mungkin mengatakan bersih pikirannya. Tapi Rasulullah SAW suci pikiran. Tazkiyatu minallah li rasulihi. Allah mensucikan Rasul di dalam surat An-Najm. Yang pertama adalah pikirannya. Rasul tidak pernah punya motif apapun. Rasul tidak pernah punya kepentingan apapun. Artinya semua yang keluar dari lisannya itu murni adalah bimbingan Tuhan. Petunjuk dari Tuhan, isyarat dari Tuhan. Suci dalam lisannya, apa yang keluar dari beliau wa mayantiqu anil hawa, tidak pernah keluar dari hawa nafsunya. Apapun yang terucap dari beliau tidak pernah keluar dari hawa nafsunya. Andaikan ada sesuatu yang keluar yang tidak diperkenankan Allah, itu pun langsung ditegur oleh Allah supaya menjadi petunjuk bagi umatnya. Teguran tersebut semata-mata itu dikehendaki oleh Allah SWT. Suci pikirannya, suci lisannya, suci fi fuadihi, suci hatinya. Pikirannya suci, hatinya suci, lisannya suci, gurunya suci. Siapa? Jibril. Wa muallimuhu, dan gurunya itu suci. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Itu Jibril. Rasul punya guru. Gurunya itu adalah Sayyidul Malaikah. Siapa? Jibril alaihi salam. Maka kalau ada orang mengklaim kesucian hati, saya menangkap ada hembusan kesombongan di situ. Apa istilahnya itu? Pengikut kesucian hati, atau pemburu kesucian hati, pencari kesucian jiwa. Nah, kalau pencari masih mending karena mencari mungkin. Tapi kalau ada bahasa kesucian itu saya meragukan. Karena hanya Rasul yang disucikan Allah. Suci pikiran, hati, dan juga
kalamnya, juga gurunya. Nah, ketika Rasul berpesan kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, temui bapak itu, sampaikan pesanku, itu yang solehah itu anaknya." Bapaknya menolak dulu, "Aduh, budak urang kawin jeung nu kieu euy." Jadi kayak kumaha kondangan. Tapi anak itu belum selesai cerita ini. Minum dulu. Ki, minum lagi. Nah, qadarullah malam pertama sebelum pengantinan aya seruan jihad. Hayya 'alal jihad. Kaum muslimin mobilisasi. Ada pemberangkatan jihad dari Rasulullah SAW. Belum malam pertama, langsung eta si Julaibib can muka baju. Gire. Sok indit. Mencari apa? Saya mencari syahadat. Saya mencari kematian syahid. Belum disentuh istrinya. Belum disentuh. Belum. Itu Hanzalah beda cerita. Itu Hanzalah beda cerita. Hanzalah mah itu ceritanya junub, ketika belum mandi junub ada panggilan jihad, langsung abret kan, terbunuh di perang, syahid, sebagai gugur sebagai syahid. Kata Rasulullah, "Ghasalathul malaikah." Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Mandi junubnya itu oleh malaikat Hanzalah itu. Karena ketika ingin berbulan madu dengan istrinya ada panggilan jihad, ngabret. Belum sempat mandi, itu mah sudah junub. Sudah junub itu mah. Mandinya oleh malaikat mandi junubnya. Ini mah acan ini mah. Rada rugi saeutik sih emang. Rada rugi saeutik, walaupun yang dia dapatkan lebih besar, syahadat, kesaksian mati syahid yang akan diganti dengan 70 bidadari. Itu belum ngapa-ngapain, masih weteh ki. Ngabelesat ketika ada panggilan dari Rasulullah berjihad, ngabelesat langsung. Pakarang siapkeun tak langsung gitu. Ngabret. Gugur di situ. Secara kacamata kita sebagai manusia itu tanda petik ya, wanita itu diselamatkan itu sama Allah itu. Karena walaupun taat kepada perintah Rasul, tapi tetap namanya hati kecil wanita, orang boga salaki ciga kieu. Tapi Allah tahu batin wanita itu. Tahu batin wanita itu, dijaga. Akhirnya apa? Ujian keimanan wanita itu, kepatuhan dia kepada Rasulullah lulus. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, taat kepada Allah, lulus itu udah. Pas mau pengantinan karena sudah menikah, Allah selamatkan dia dari laki-laki yang sebenarnya mungkin hati kecilnya juga namanya manusia ya, pasti ada lah fitrah itu. Keburu jihad dan gugur di sana. Dan tidak ketemu lagi. Syahid. Wanita itu masih perawan, sudah nikah tapi perawan. Dan Julaibib juga mendapatkan lebih baik dari wanita itu, yaitu bidadari surga. Tah eta janda kembang eta, bener tak istilahnya. Ininya janda kembang jadinya, ininya menjadi apa? Penakluk bidadari lah bahasa kita mah. Bidadari di sana. Diganti dengan yang lebih baik. Itu. Seperti Ibrahim alaihissalam juga begitu kan, diuji keimanannya itu, sembelih anakmu walaupun hanya lewat mimpi. Karena ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya nabi itu adalah wahyu kan gitu. Ketika pisau sudah di leher, falamatallahu lil jabin, geus didengdekeun, geus dipesok, geus dikitah. Gini-gini, beheungnya tuh diusap-usap, tallahu lil jabin tuh itu beheung diusap-usap. Tiba-tiba apa? Tring, jadi kibsyah. Jadi kambing besar. Karena hatinya tetap manusia itu fitrah, nggak mungkin nyembelih anaknya. Tapi keimanan yang lebih besar, keimanannya ngegedur ke Allah, perasaan eta ditutup. Perasaannya ada, sayang dan sedihnya ada, tetapi karena keimanan ketaatan kepada Allahnya besar, dia kalahkan perasaannya itu. Tah orang yang berhasil dalam ketaatan dan kewalian, bahkan kenabian kepada Allah, itu orang yang mengalahkan perasaan-perasaan kecilnya itu demi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim lulus, wanita ini juga lulus.
Hanzalah juga lulus. Udah junub belum mandi. Tiba-tiba dipanggil jihad, kabur, ngabret gitu ya. Bergegas menuju jihad. Ini juga sama. Jadi kadang-kadang dalam agama kita itu ujian, meskipun pada akhirnya itu Allah angkat ujian itu semata-mata demi agar itu menjadi tanda lulusnya ujian dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita makan tidak diuji dengan hal-hal seperti itu, Pak. Ujian kita itu ringan, maka masa dengan ujian ringan itu kita tidak lolos atau tidak lulus. Itu kisah tentang syafaat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memberi syafaat kepada orang-orang. Ada orang mau kawin tapi nggak ada yang mau, datang ke Rasul. Aduh ya Rasul, tak aya nu kersaeun ka abdi mah. Sekali-kali. Ada panggihan bapak anu, gitu. Itu kan memudahkan. Rasul tidak memberi jodoh, tapi memberi jalan. Rasul tidak memberi wanita sebagai calon istrinya, tapi Rasul memberi apa? Memberi jalan, memberi syafaat. Nah, syafaat seperti itulah yang pahalanya jariyah, kekal abadi selama itu kebaikannya terus bersambung dan bersambung terus. Maka mudah-mudahan dengan ayat tadi dan hadis tadi kita menjadi syafaat-syafaat kebaikan bagi orang lain. Meskipun hanya memberi hal yang sederhana, tetapi itu menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, itu adalah pahala jariyah yang sangat besar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di orang Julaibib tanya, di orangnya Julaibib tadi